Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Nah, kali ini kita akan lanjut materi matriks. Oke, tentang matrik ya. Masih di video penjelasan matrik. Nah, kali ini adalah yang bagian kedua. Yang bagian kedua apa sih? Yang terakhir di video pertama bagian satu itu yang terakhir sampai kita transpose ya. Oke, matrik transpose. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks ya dapat dijumlahkan bila kedua matriks tersebut berordo sama. Ya, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya, oke. Bahkan untuk di pengurangan juga ini juga berlaku seperti itu. Yang jelas ordonya harus sama ya. Yang kedua bisa dioperasikan ketika elemen-elemennya yang seletak. Oke, seperti ini. Jika A ya, jika A elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I dan matriks B elemennya K, L, M, N, O, P, Q, R, S, maka matriks A tambah atau kurang matriks B sama dengan, nah ini kita bisa menjumlahkan ya, bisa mengoperasikan ketika elemennya seletak ya. Ini misalkan A dengan K ini kan seletak ya, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Terus yang di baris pertama lagi, ini baris pertama ya, baris pertama kolom ke satu juga ya, baris pertama kolom pertama juga. Yang berikutnya adalah baris pertama kolom kedua, ini ada B ya, ada B sama K ya, sorry, B sama L, ada B sama L, ini seletak juga ya. Yang bisa dioperasikan, ingat untuk penjumlahan pengurangan yang bisa dioperasikan yang seletak ya. Posisinya gimana kalau AB ya, ini seletak karena dia ada di baris pertama kolom pertama ya, taruhnya di sini nanti hasil penjumlahan atau pengurangannya ya. Terus yang B yang kolom baris ini ya, baris pertama kolom kedua itu juga sama ya. Kalau di sini ya harus letaknya harus sama, meletakkannya hasil penjumlahan atau pengurangannya. Jadi jangan dirubah. Oke. Nah, ini ya harus sama seperti ini. Oke. Gampangnya gini, Bro. Ini contoh ya, contoh. Oke. Nomor satu, diketahui matriks A elemennya 1, negatif 3, 2, 3, 0, negatif 4, negatif 1, 3, negatif 3. Dan matriks B 0, 5, negatif 4, 2, 1, 2. Oke, 2, 1, 2 bukan Wiro Sableng ya. Oke. Ini selanjutnya negatif 1, 2, 2. Maka A tambah B dan A kurang B adalah, nah kita ke penjumlahan dulu ya. Kalau ke penjumlahan berarti matriksnya, matriks A ya, kita jawab yang pertama yaitu adalah matriks A ditambah matriks B. Nah ini, oke, kita tulis matriksnya nih. Yang A adalah 1, negatif 3, 2, 3, 0, negatif 4, negatif 1, 3, negatif 3 ya. Oke, ditambah dengan, oke, yang matriks B nya 0, 5, negatif 4, 2, 1, 2, negatif 1, 2, 2. Oke, kita tambahkan. Ketika kita menambahkan, ingat elemennya harus sama. Kita bisa menambahkan atau mengurangkan dengan elemen yang sama. Oke, satu ini ya, satu ini ada di baris 1 kolom 1. Berarti 1 ditambah dengan 0 ya. 1 ditambah dengan 0, terusan negatif 3, negatif 3 ditambah 5, terus 2, 2 ditambah negatif 4 ya. Terus yang baris keduanya ada 3 ditambah 2, 0 ditambah 1, negatif 4 tambah 2, negatif 4 ditambah 2. Terus baris ketiganya ada negatif 1 ditambah negatif 1. Terus ada 3 ditambah 2, negatif 3 ditambah 2. Nah ini. Oke.
letaknya masih sama ya. Kita hanya mengoperasikan penjumlahan saja. Oke, 1 tambah 0 itu 1. Matriksnya ini gini. 1, negatif 3 tambah 5 itu 2. 2 ditambah negatif 4 itu negatif 2. Ya. Terus 3 tambah 2, 5. 0 tambah 1, 1. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Negatif 1 tambah negatif 1 itu negatif 2. 3 tambah 2, 5. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Nah, ini hasilnya matriks penjumlahan dari matriks A tambah B. Ya, ini sangat gampang untuk penjumlahan dan pengurangan. Ini sangat gampang. Nah, berikutnya yaitu kalau kita lihat soal pertanyaannya adalah yang A ya dikurangi dengan B. Kita tulis lagi nih matriknya. Matriknya ada 1 negatif 3, 2, 3, 0, negatif 4, terus negatif 1, 3, negatif 3. Oke, dikurangi, nah, tandanya yang mengikuti. Kalau pengurangan ya pengurangan, kalau penjumlahan juga penjumlahan. 0, 5, negatif 4, ya. Terus 2, 1, 2, negatif 1, 2, 2. Oke, kita kurangkan, ya. Kalau kita tadi yang untuk penjumlahan kita pakai penjabaran seperti ini, ya, seperti ini. Ya, oke. Yang saya kotak ini. Kalau ini kita langsung aja. 1 kurangi 0, 1. Ya, matriksnya adalah 1 kurangi 0, 1. Negatif 3 dikurangi 5. Berarti negatif 8. 2 dikurangi negatif 4. Itu 6. 3 dikurangi 2, 1. 0 kurangi 1, negatif 1. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Negatif 1 dikurangi negatif 1, 0. Ya. 3 dikurangi 2, 1. Negatif 3 dikurangi negatif 2. Itu negatif 5. Oke, bro. Gampang kan? Sangat gampang. Nah, ini untuk matriks ya di operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau kita sudah paham terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks, saya kira kalian juga mudah untuk memahaminya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini contoh soal nomor 2 nih. Diketahui matriks A 3Y 5 negatif 1, B matriks B-nya X 5 negatif 3 6 dan C negatif 3 negatif 1 Y 9. Jika, nah ini pertanyaan, jika, ini pemisalannya, jika A tambah B dikurangi C sama dengan 8, 5X negatif X negatif 4. Maka nilai X ditambah 2XY ditambah Y adalah. Nah, kita yang harus kita lakukan, ya kita harus mencari nilai XY-nya. Oke, ya. Dari mana? Dari ini. Jadi matriks-matriks yang diketahui ini, ya kita substitusikan ke A tambah B kurangi C sama dengan 8, 5X, negatif 4. Oke, langsung aja ya. Kita substitusikan. Berarti ini ya A tambah B kurangi C sama dengan matriksnya. Ya, saya nggak pakai kurung siku aja bahasnya ya. 8, 5X ya, negatif X, negatif 4. Oke. Nah, A-nya berapa? A-nya ini matriks A-nya adalah 3Y 5 negatif 1. Oke. Di sini ada 3 matriks yang sekaligus kita operasikan. Terusan yang B ada X ya 5 negatif 3 6. Oke, dikurangi dengan yang C ada negatif 3 negatif 1 Y 9 ya. Ini. Oke, berarti sama dengannya 8 5X negatif X negatif 4. Oke, kita cari yang mudah dulu. Yang mudah ini yang mana? Kita lihat yang baris pertama kolom pertama. Oke, baris pertama kolom pertama ya. Di situ ada 3. Oh, variabelnya hanya ada 1X. Berarti ini kita tulis gini ya. 3 ditambah X ya. Ini baris 1 kolom
ke 1 ya. Baris 1 kolom 1 maksudnya baris ke 1 kolom ke 1. Oke, ada 3 tambah X dikurangi negatif 3 ya sama dengan 8. Oke, negatif ya. Ini negatif ketemu negatif positif. Jadi 3 tambah 3 itu 6. Berarti di sini ada X tambah 6 sama dengan 8. Kan nilai X sama dengan 8 kurangi 6. Kan 6-nya pindah ruas nih. Berarti 2. Kita sudah dapat nih X-nya 2. Nah, setelah itu kita lihat baris kedua kolom pertama ya. Baris kedua kolom pertama itu ada 5 apa nih? 5. Oke. Sini ada 5 ditambah Y ditambah negatif 3 ya. Oke, kita hapus. Nah, mantap dah. Ditambah negatif 3 dikurangi Y ya kan? Kurangi Y sama dengan negatif X. Nah, kita tahu nih negatif X-nya adalah 2. Berarti di sini 5 ditambah 3 ini ditambah negatif 3 ini 2 ya. Sorry. Kita hapus, kita sudah tambahkan ini 2 dikurangi Y sama dengan negatif 2. Maka kita pindah ruas nih. Berarti negatif Y ya. Oke, biar tidak muncul kita pindahkan tulisannya ke samping aja, guys. Nah, ke samping aja dah. Kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi kita lanjut di sini. Berarti tinggal negatif Y sama dengan negatif 2 dikurangi 2 itu negatif 4. Maka nilai Y sama dengan 4 ya. Nilai Y sama dengan 4. Oke. Nah, yang jadi pertanyaannya kan, yang jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai X ya ditambah 2X Y ya ditambah Y. Nah, X-nya adalah berapa? X-nya adalah 2 ditambah 2 kali 2 dikali 4 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 2 ini 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. 2 tambah 16 18 tambah 4 itu 22. Oke, Bro, selesai kan? Sangat gampang ya. Sangat gampang untuk matrik ini, sangat gampang. Tidak ada yang sulit selagi kita mau mencoba. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perkalian matriks dengan bilangan real n. Jika matriks A B, C, D, maka n kali A sama dengan n kali matriks A, yaitu matriks A-nya A, B, C, D. Ya, hasilnya ini masing-masing elemen kita kalikan dengan n. Ya, n itu bilangan bulat, entah itu bilangan bulat, bilangan real ya, entah itu bilangan bulat, bilangan pecahan, terserah. Yang penting n itu adalah bilangan real. Oke, kita ke contoh gampangnya ya. Kalau ini contohnya langsung ada campurannya dengan penjumlahan. Oke, Bro. Nah, kalau ini diketahui matriks A 1 negatif 3 2 3 0 negatif 4 negatif 1 3 negatif 3 dan matriks B 0 5 negatif 4 2 1 2 negatif 1 2 2. Kok sama dengan soal yang nomor di contoh soal sebelumnya? Iya, memang kita samakan ya. Oke. Yang ditanya adalah 2A tambah B. Berarti gini, karena yang ditanya adalah 2A ditambah B. Jadi matriks 2 kali matriks A ditambah matriks B. Oke, berarti di sini 2 dikali matriks A-nya apa? 1 negatif 3 2. Ini biar tidak kelihatan kayak 1 kurangi 3, kita hapus, kita perbaiki dulu tulisannya. Oke, nah di sini negatif 3 2 3 0 negatif 4 ya. Negatif 1 3 negatif 3. Oke, ditambah dengan B-nya. B-nya ini ada 0 5 negatif 4 2 1 2 negatif 1 2 2. Oke, ini kita kalikan dulu nih. Ya, berarti sama dengan yang ada pengalian seperti ini ya, bilangan realnya 2 kali 1 itu 2, 2 kali negatif 3 itu negatif 6, 2 kali 2 itu 4.
2 kali 3 itu 6, 2 kali 0, 0, 2 kali negatif 4 itu negatif 8, 2 kali negatif 1 negatif 2, 2 kali 3 itu 6, 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Oke. Nah, kalau kita sudah mengelompokkan gini, baru kita jumlahkan dengan yang matriks B-nya, bro. Nah, matriks B-nya itu ada 0, 5, negatif 4, 2, 1, 2, negatif 1, 2, 2. Oke, 2 ditambah 0 itu adalah 2. Negatif 6 ditambah 5, negatif 1. 4 ditambah negatif 4, 0. 6 ditambah 2, 8. 0 tambah 1, 1. Negatif 8 ditambah 2, negatif 6. Negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3. 6 ditambah 2, 8. Negatif 6 ditambah 2, negatif 4. Nah, ini hasil dari 2 kali matriks A tambah B. Ya, gampang kan? Sangat gampang. Tidak ada yang mudah kalau matriks itu. Oke. Ini contohnya saya pakai yang 3 kali 3 ya. Pakai urdo yang 3 kali 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perkalian dua matriks. Ya, perkalian matriks A dan B dapat dilakukan bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Ya, oke. Kolomnya, ya, kolom matriks A itu harus sama dengan barisnya. Baris dari matriks B. Jadi gini maksudnya. Jadi ada dua matriks ya, matriks pertama dikalikan dengan matriks kedua. Nah, kolom yang matriks yang pertama, kolom matriks yang pertama itu jumlahnya harus sama dengan yang baris dari matriks pengalih nih atau matriks kedua. Oke, contohnya gini. Nah, ini ya, maka ini seperti ini. Jadi dikalikan baris ya, dikalikan dengan kolom. Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Nah, jadi gini, masing-masing elemennya. Jadi kalau baris pertama, kolom pertama ini, ya berarti ada A ya. Ada A. Ya kan, yang baris pertama, kolom pertama ada A. Terusan ada K. Nah, ini berarti AK, ya. A dikali K ditambah B kali N. Jadi gini, ya. Kalau baris pertama, kolom pertama dikalikan dengan baris pertama, kolom pertama. Terus kalau baris pertama, kolom kedua dikalikan dengan baris kedua, kolom pertama. Jadi di selang-seling gini. Oke, baris pertama, kolom pertama dikali dengan baris pertama, kolom gini, baris pertama, kolom pertama dikali dengan baris pertama, kolom pertama juga. Kita berbagi dulu tulisannya, bro. Baris pertama, kolom pertama ditambah dengan baris pertama, ya, baris pertama, baris satu ya. Tulis pertama ini, baris satu atau pertama sama aja. Oke, baris satu, kolom kedua, ya, kolom kedua dikali dengan baris 2, kolom 1. Ya, jadi gini, ini dijumlahkan, baru hasilnya seperti ini. Oke, contohnya gini enaknya. Kita enaknya langsung ke contohnya. Ya, kita hapus dulu ini, tapi diingat-ingat ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Di sini saya punya soal ya. Diketahui matriks A 1 negatif 2 0 2 dan matriks B 3 negatif 1 2 1 2 1, maka A kali B adalah, atau A kali adalah cross B. Berarti gini. A cross B. Oke. Ya. Berarti A-nya adalah matriksnya 1 negatif 2 0 2 ya. Dikali dengan matriks B-nya 3 negatif 1 2 1 2 1. Oke, nah ini perkalian seperti ini. Berarti kita amati yang baris pertama dulu nih. Nah, enaknya gini ya.
Ini yang kita amati dulu, baris pertama dikali dengan kolom pertama. Berarti 1 kali 3 ya, 1 dikali 3 ini ditambah dengan, boleh dikasih kurung gini boleh, biar tidak bingung. 1 kali 3 ditambah dengan negatif 2 kali 1. Pakai tanda titik nggak apa-apa. Terus kita geser lagi nih, baris pertama dengan kolom kedua. Nah, letaknya ada di kolom kedua. Jadi sini 1 kali negatif 1. 1 dikali negatif 1. Ya, 1 kali negatif 1 ditambah dengan negatif 2 kali 2. Ya. Negatif 2 dikali 2. Oke. Oke, ini yang kolom kedua sudah terisi. Baris pertama, kolom kedua. Kita ngisi yang baris pertama, kolom kedua, baris pertama dulu. Jadi ada kolom ke satu, kolom kedua. Sekarang kolom ketiga nih, tetap di baris pertama, tapi dikalikan dengan kolom yang ketiga. 1 ini 1 dikali 2, berarti 1 dikali 2 ya, ditambah dengan negatif 2 kali 1. Negatif 2 ya, dikali 1. Oke, sekarang kita perhatikan yang ini. Baris kedua ya, dikalikan dengan kolom pertama, kolom kedua sampai kolom ketiga. Berarti ini 0 kali 3. 0 kali 3 ya, ini 0 kali 3 ditambah dengan 2 kali 1. 2 kali 1 ya. Oke. Terus 0 kali negatif 1. 0 dikali negatif 1 ditambah dengan 2 kali 2. 2 kali 2. Ya, ini kan 2 toh. Terus 0 kali 2. 0 kali 2 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1. Oke. Nah, kayak gini. Ini matriksnya. Berarti kita tinggal menentukan hasilnya nih. Jadi sama dengan negatif 1, 1 kali 3, 3. Ditambah negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Berarti 3 ditambah negatif 2 itu ada 1. Terus ada lagi nih. Baris pertama kolom kedua, 1 kali negatif 1 negatif 1. Ditambah negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Berarti negatif 1. Ini kan hasilnya negatif 1. Ini negatif 4. Kalau ini tadi hasilnya 3 ditambah dengan negatif 2 ya. Ini ditambah. Oke. Ya, hasilnya berarti negatif 5. Terusan ini hasilnya 2 ditambah negatif 2. Hasilnya 0. Nah, yang ini kita kasih warna sama aja deh. 0 kali 3 itu 0 ditambah dengan 2 kali 1 2. Berarti di sini 2 ya. 0 kali negatif 1 0 ditambah 2 kali 2 itu 4. Berarti di sini 4. Ini 0 kali 2 0 tambah 2 kali 1 2 ya. Berarti di sini 2. Nah, ini hasil matriksnya, Bro. Nah, gampang kan? Gampang hasil perkalian. Intinya apa? Intinya jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua atau matriks pengalinya. Oke ya. Itu ya. Ingat. Oke, kita lanjut. Nah, determinan matriks. Kita sampai determinan ya. Determinan matriks karena untuk yang inverse matriks di video berikutnya sekalian kita bahas banyak-banyak soal. Oke, determinan matriks ini suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Ingat, hanya ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan Z dalam kurung A atau pakai tanda mutlak ya, garis saja A. Untuk menentukan determinan dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Jadi kita lanjut dulu. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Ini determinan matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.
Jadi gini, ya. Ini arahnya seperti ini. Kita pakai warna yang agak cerah apa? Merah aja dah. Nah, ini A kali B. Jadi seret ini dikalikan ya. A kali B. Terus ini juga dikalikan sini. Ya. C kali B. A kali D yang bawah. Sorry. A kali D yang bawah ini. Yang ke atas adalah C kali B. Nah, seperti ini. Hasil yang ini baru dikurangkan dengan hasil yang atas. Seperti ini. Ya. Jadi ini dikurangi dengan ini. Ini berarti ada tanda negatifnya. A kali D dikurangi hasil dari perkalian dari C kali B. Seperti itu ya. Oke, nanti gampangnya kita ke contoh mungkin ya. Oke, determinan matriks ordo 3 kali 3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3 kali 3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara juga, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Nah, itu ekspansi kofaktor nanti itu main nutup gini, tutup-tutupan. Namun cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3 ya adalah dengan kaidah Sarus. Nah, Sarus itu seperti apa? Setelah ini kita simak. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 dengan kaidah Sarus. Satu, meletakkan kolom pertama dan kolom kedua itu di sebelah kanan garis vertikal determinannya. Jadi kita ambil kolom satu dan kolom pertama, kolom satu atau kolom pertama dan kolom kedua ke sampingnya kolom ketiga, gitu bahasanya. Terus nomor dua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar di diagonal utama pada arah kanan. Kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Gimana sih bahasanya gini-gini? Oh, misalkan nih kalian bingung. Oke, kita simak ini. Nah, seperti ini. Jadi gini, kalau ini ya ini di diagonal ini kita tarik diagonalnya AEI ya. Nih. Ya. Terusan ada BFG ya. Ini juga ada CDH nih ya. Seperti ini. Terus ada lagi GEC ya, GEC. Ini dikalikan ya. Tulisan HFA dikalikan juga IDB ya, IDB. Oke ya, ketika sudah dikalikan jangan lupa ditambahkan seperti ini ya. Ini dikalikan dulu. Biar gitu. Bentar. Jadi A, E, I itu kita kalikan dulu. Dan B, F, G dikalikan dulu. C, D, H juga dikalikan dulu. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan. Baru dikurangi dengan yang sudah dikalikan, yang sudah tadi ya kita garisi, yaitu GEC ini kita kalikan dulu. HFA juga kita kalikan dulu. IDB juga dikalikan dulu baru dioperasikan, dijumlahkan. Setelah itu yang pertama hasil perkalian elemen yang ada di diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Ini ya. Jadi yang kita maksud tadi untuk yang kolom kedua dan kolom pertama dan kedua ditaruh di samping kolom ketiga ya ini. Kita ambil ini lagi ya. Kita letakkan di sini. Oke, ingat tapi tandanya determinan ya, pakai kayak tanda mutlak. Oke, ya. Ini semoga bisa membantu kalian. Nah, ini contoh soal ya. Saya buat contoh soal yang ordonya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, diketahui matriks A 1 4 negatif 2 3 dan matriks B 0 5 negatif 4 2 1 2 negatif 1 2 2. Tentukan determinan matriks A dan B. Kita tentukan dulu yang matriks A-nya. Jadi determinan matriks A ya.
atau gini ya. Oke, A berarti sama dengan, nah gini, 1 4 negatif 2 3 berarti sama dengan 1 kali 3 ya, 1 kali 3 dikurangi dengan negatif 2 dikali 4. Ini kita kalikan dulu nih. Nah, setelah itu dikurangkan. 1 kali 3 3 dikurangi dengan negatif 2 kali 4 itu negatif 8 ya. Sama dengan berapa? 3 dikurangi negatif 8 itu sama dengan 11. Jadi determinan matriks A sama dengan 11. Oke. Ya, gampang kan? Sangat gampang, tidak ada yang sulit ya. Jika ada kemampuan, tidak ada yang sulit. Oke, sekarang kita lanjut ke determinan matriks B ya. Matriks B sama dengan gini, B. Oke, 0 5 negatif 4 2 1 2 negatif 1 2 2. Ingat ya, langkahnya apa? Kita tuliskan yang apa? Matriks di kolom 1 dan kolom 2. Tulis di sini 0 5 2 1 negatif 1 2. Nah, kita pakai kaidah Sarus ya. Pakai kaidah Sarus, jadi gini. Ini kita kalikan 0 kali 1 kali 2, kalau dikalikan hasilnya 0. Terus 5 kali 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 10. Negatif 4 dikalikan 2 kali 2. Negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Negatif 8 kali 2 itu negatif 16. Oke ya. Kita sudah dapat hasilnya nih. Terus kita inilah. Ya, negatif 1 kali 1 kali negatif 4 itu hasilnya adalah 4. 2 kali 2 kali 0 hasilnya 0. 2 kali 2 kali 10 hasilnya berapa? 20. Nah, kita tinggal jumlahkan nih. Ya. Ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan tambah ini ditambah sama dengan 24 nih. Ini juga gitu. Ini kalau kita ditambahkan ya, pesan ini ditambahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 26. Nah, sekarang gini. Hasilnya berarti yang atas tinggal aja gini. Berarti yang ini dikurangi dengan yang atas ya. Dikurangkan, berarti negatif untuk determinan matriks B sama dengan negatif 26 dikurangi 24 sama dengan negatif 50. Ya, gampang kan? Sangat gampang. Oke, penjelasannya untuk matriks di bagian kedua ini sampai ke determinan nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akan bahas tentang inverse matriks atau matriks inverse. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian menemani belajar kalian yang ada di rumah.